Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Shaimin dan shaimat, mustami'in dan mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berkumpul pada bulan suci Ramadan untuk sama-sama menjalankan daripada ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal kebaikan kita insyaallah nanti di yaumul qiyamah. Mustami'in dan mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kali ini kita akan membawa tema tentang bagaimana puasa, perspektif puasa dalam kesehatan. Alhamdulillah kita tahu bahwa di dalam Islam kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan puasa. Salah satu puasa yang wajib yaitu puasa Ramadan yang hari ini kita lakukan. Dan di dalam satu tahun kita diwajibkan untuk 30 hari berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, ibadallah, puasa ini bukan hanya sekedar ibadah. Akan tetapi lebih daripada itu, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, ada nilai-nilai tertentu yang Allah berikan rahasia untuk kita. Nah, ibadallah, dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Sumun tasih", berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Maknanya berarti di dalam puasa memiliki sebuah makna kesehatan yang akan berimbas dalam diri kita. Nah, ibadallah, kalau kita lihat, ternyata di dalam agama kita bukan hanya saja ibadah puasa di bulan Ramadan. Akan tetapi di dalam Islam begitu banyak puasa-puasa seperti puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa Muharram dan lain sebagainya. Banyak sekali puasa-puasa sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu jumlahnya mungkin begitu banyak. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW sering melakukan puasa Senin Kamis yang tidak pernah beliau tinggalkan. Maknanya dalam setahun bisa lebih dari 30 hari yang diwajibkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, maka Allah Subhanahu wa taala lebih tahu terhadap diri manusia. Ketika seseorang berpuasa, maka seluruh badan kita, lambung kita, ginjal kita, usus besar, usus kecil, dan apa yang ada di dalam tubuh kita semuanya beristirahat secara total. Dan hari ini di negara-negara besar seperti Rusia, Amerika sudah menjadikan puasa sebagai metode kesehatan. Bahkan di beberapa kasus tertentu ketika seseorang ingin melakukan daripada operasi, maka dia pasti disuruh atau dianjurkan untuk berpuasa. Baik itu berpuasa biasanya bisa 1 hari, bahkan sampai 8-7 jam. Maknanya apa? Hari ini diakui oleh negara-negara barat, ternyata puasa sangat-sangat berefek positif terhadap orang-orang yang memiliki penyakit tertentu. Khususnya orang-orang yang memiliki penyakit diabetes, kolesterol, dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan ketika seseorang memiliki penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi, ketika orang itu rutin melakukan puasa, subhanallah, kadar gula bagi orang penderita diabetes diturunkan seketika signifikan akan turun. Begitu juga orang yang memiliki riwayat penyakit kolesterol dan lain sebagainya. Dan ini sudah ada bukti ilmiah, ternyata puasa sangat-sangat berefek sehat untuk tubuh kita. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Vladimir Mikitir, yaitu dokter dari Rusia, dia meneliti tentang puasa karena dia sangat heran di dalam Islam ini begitu banyak ajaran tentang puasa. Kita tahu tadi saya sebutkan ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa sunnah-sunnah lainnya. Akhirnya dia meneliti, dia buat sebuah kelompok. Biasanya kalau penelitian itu dilakukan sebelum kepada manusia untuk di dunia kedokteran, dia akan uji coba dengan binatang. Dr. Vladimir Mikitir ini menguji coba beberapa kelompok tikus. Tikus yang pertama dikelompokkan dipuasakan Senin Kamis. Nah, ini agak lebih menarik ini. Tikus yang kedua dipuasakan puasa Nabi Daud, puasa Senin Kamis. Jadi kelompok pertama dipuasakan Senin Kamis, kelompok kedua dipuasakan Nabi Daud, lalu kelompok yang ketiga, kapan tikus itu lapar dikasih makan, kapan tikus itu haus dikasih minum. Setiap hari terus dikasih makan dan tidak dikasih minum sampai kenyang. Apa yang terjadi? Tikus yang sering diberikan makan dan minum ini umurnya hanya 3 tahun. Ternyata ketika tikus itu terus-terusan diberikan makan dan minum tanpa henti-hentinya, menyebabkan kelompok tikus itu menjadi obesitas. Kita tahu orang dengan kelompok obesitas itu akan rentan untuk terkena berbagai macam penyakit, mulai penyakit gula, kolesterol darah tinggi, dan sebagainya.
Dan ternyata ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis sahih yang Nabi mengatakan tidak ada tempat yang paling buruk di dalam tubuh anak Adam melainkan itu adalah perut mereka. Maknanya apa? Ternyata perut menjadi sumber berbagai macam penyakit. Kalau kita bisa menjaga perut kita dengan makanan-makanan yang sehat dan dengan pola hidup Nabi kita Muhammad SAW, maka insya Allah kita akan bisa menjadi sehat sebagaimana tuntunan Nabi. Maka jangan heran Nabi kita Muhammad SAW itu dalam seumur hidupnya, dalam sebuah riwayat disebutkan hanya 2 kali sakit. Kenapa? Karena beliau betul-betul menjaga pola hidup dan pola makan. Nah, kita teruskan. Ternyata tikus yang diberikan makan dan minum ini hanya berusia 3-4 tahun, setelah itu tikus itu wafat, meninggal. Dan apa yang terjadi dengan tikus yang dipuasakan Senin Kamis dan dipuasakan Nabi Daud? Nah, subhanallah, penelitian ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Ternyata umur tikus yang dipuasakan Senin Kamis dan dipuasakan Nabi Daud itu jauh lebih panjang dan bahkan lebih sehat. Akhirnya ada seorang dokter muslim yang memberitahukan kepada Dr. Vladimir Mikitir, menunjukkan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata hadis itu berbunyi, sumum tasih, berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Maknanya apa? Ternyata puasa sangat-sangat efeknya memiliki kuat untuk berdampak pada kesehatan kita. Sadaqah Rasul, sadaqah Rasul, sadaqah Rasul. Apa yang dikatakan Nabi betul-betul terbukti, dan itu pun betul-betul secara ilmiah dilakukan oleh para dokter-dokter yang melakukan penelitian. Setelah seorang dokter muslim itu memberitahukan tentang hadis Nabi Muhammad SAW, maka Dr. Vladimir Mikitir pun akhirnya mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam bukan karena dia mempelajari sholat, bukan karena dia mempelajari yang lain-lainnya, tidak, tapi hanya dia mempelajari satu hadis, yaitu tentang puasa, dan dia mendapatkan keajaiban. Ternyata apa yang Allah wajibkan kepada kita itu semuanya berefek kebaikan untuk tubuh kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak dan Bimas Islam serta seluruh penyuluh agama Islam Kota Pontianak mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.